Yang lain? Lagi? Nah, sebelum kita mulai belajar, baik kita baca dong. Ayo, kelas pimpin doanya. Berdiri. Doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Lagu nasional ya, cinta akan nasionalnya lagu Indonesia. Ayo Andini, kita akan mainkan lagu Garuda Pancasila. Semuanya berdiri. Siap? Siap. Lagu Garuda Pancasila. Siapa yang pernah melihat robot? Robot. Hah? Bukti pernah melihat robot? YouTube. Kira-kira robot gimana? Ayo, gimana? Gimana robotnya? Teknologi, ya. Saudara, siapa lagi? Siapa yang pernah lihat robot? Gimana? Iya. Kira-kira robot itu ngapain? Ya, kira-kira robot itu ngapain? Membantu katanya robot. Pintar robotnya, teknologi, lalu ngapain? Siapa yang pernah lihat robot? Ayo. Robot. Ayo, masa nggak ada robot? Ada di mana ada robot? Di YouTube. Ngapain dia di YouTube robot itu? Membantu ngapain kira-kira kalau di YouTube robotnya? Membantu makanan. Oh, dia lihat robot di YouTube membantu membagikan makanan. Oh, berarti membantu yang lain. Masih banyak yang ini. Berlistrik robotnya. Ya, ada yang berlistrik, ada yang di YouTube, ada yang di mall juga ada kan? Kira-kira kalau robot itu dia jalan sendiri atau
Oke, berarti itu salah satu robotnya kan? Ya. Kalau misalnya kita suruh lagi nih, sini Lutfi. Misalnya di sini Lutfi ini robot nih, robot ya kan? Ini kita robot dulu ya. Misalnya Umi ini kan yang pengendalinya. Maju ke depan 2 langkah. Iya. Oke, itu robot ya kan? Mundur 1 langkah. Ada gitu kan? Iya. Oke, silakan dulu, ikuti. Teman-teman seperti itu. Oke, cerita robot. Berarti kita cerita teknologi, ya kan? Ya kak, Abdal. Kalau cerita robot, cerita teknologi. Iya, cerita programmer. Pasti kalau ada cerita programmer. Teknologi berhubungan dengan gadget, ya kan? Berhubungan dengan laptop, konten, ya kan? Iya. Berarti kita harus berpikir komputasional adalah salah satu dari ini modul kita, modul 2. Coding dan kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial itu maksudnya AI. Sering gunakan AI kan? Siapa yang sering gunakan? Jangan malu-malu. Oke ya. Oke, udah slide. Nah, materi kita sekarang berpikir komputasional sebagai dasar coding. Nah, coding tadi yang tadi logo tadi. Dan tujuan pembelajaran yang mau ingin kita capai adalah yang pertama, peserta didik mampu mengenali prinsip-prinsip dari analisis komputasional. Yang kedua, dia berpikir algoritma. Yang ketiga, dia menerapkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut yang selanjutnya. Pengertian berpikir komputasional. Cara berpikirnya untuk memecah masalah, cara logis dan sistematis seperti yang dilakukan komputer. Jadi kalau komputasional itu dia berurut-urut dia berpikirnya. Punya tahap dibilang. Ya kan? Sudah? Next. Pengertian berpikir komputasional itu digunakan untuk memecahkan masalah rumit, menganalisa data, membuat sesuatu yang bisa diulang, lalu apa lagi? Iya, otomatisasi. Ya, kalau misalnya laptop nih, kita simpan, ya kan? Tanpa harus kita ya, mana ya penyimpanannya kita sambungkan lagi? Enggak, dan simpan langsung di laptop. Ya, lanjut. Berpikir komputasional itu coba baca buku. Coba baca buku ini. Buat komputasional berarti definisi yang memiliki kemampuan untuk dapat menyelesaikan permasalahan apapun yang alam sehari-hari dengan menggunakan yang sulit untuk komputer. Begitu komputasional merupakan kemampuan dalam solusi masalah secara logis dan sistematis sehingga dapat dilakukan oleh manusia maupun komputer. Ya, yang pertama sesuai dengan komputer yang sistematis. Dan di sini ceritanya manusia itu harus berpikir seperti komputer. Jadi dia kalau ada masalah itu diselesaikan dari yang tahap-tahapnya. Yang misalnya ada masalah nih, bisa lama-lama kita kecil. Dan ini ada prinsipnya, ada 4. Ya, ada 4. Yang pertama dekomposisi, yang kedua pengenalan pola, yang ketiga abstraksi, yang keempat algoritma. Nah, itu coba baca dulu sih. Nah, Putri coba baca dulu.
Nah, coba panjang kedua, Putri, kedua, angkat dia. Pengenalan pola. Kesamaan yang berulang atau aturan seperti jadwal pelajaran berulang dan misal yang lainnya. Yang ketiga, coba baca Lutfi. Adaptation mengabaikan ayat pilihan untuk fokus pada diri contoh membuat pelajaran dan sekolah ke rumah temanmu. Oke, lanjut lagi. Ada dua desain menyusun langkah-langkah penyelesaian masalah, contoh memakai sepatu. Oke, itu adalah 4 prinsip berpikir komputasional. Nah, pertama apa tadi? Iya, yang kedua pengenalan pola. Yang ketiga abstraksi. Yang keempat algoritma. Nah, dari dekomposisi tadi pertama katanya memecahkan masalah dari yang besar jadi yang kecil. Contohnya tadi menyiapkan kartu ulang tahun, ya kan? Nah, kira-kira menyiapkan kartu ulang tahun apa aja dipersiapkan? Balon, kue, hiasan, lalu bambunya, makanannya, hiburannya, apa? Tenda. Iya, tendanya. Kertas undangan. Pakaian, tema juga ya kan? Udah. Jadi yang asal besar ulang tahunnya bingung ngapain, tiba-tiba jadi dari kecil sudah tahu apa aja yang mau dipersiapkan dalam ulang tahun. Kalau pengenalan pola itu secara berulang-ulang. Misalnya tadi kan itu apa tadi? Pengenalan pola, contohnya apa itu tadi pengenalan pola? Dari kecil lalu terus. Pola. Iya. Jadwal pelajaran berulang. Nah, bisa juga halnya kalau pola kayak mencuci piring. Ya? Mencuci piring. Kira-kira kalau mencuci piring itu letak piringnya di sini. Ada kan? Terus apa lagi? Polanya menyatukan piring kecil sampai piring yang besar. Lalu mangkoknya disusun dulu mangkok, piring, ya kan? Itu salah satu pengenalan pola. Ini polanya pakai mana? Ya, pola mangkok. Pola, ya itu pola. Kalau abstraksi itu membuat jenjang rumah, misalnya dari rumahmu ke rumah teman, dan juga bisa dari sekolah ke rumah, dari rumah ke sekolah. Tapi dia mengabaikan hal-hal yang tidak penting. Misalnya gini, ketika kita buat denah, ya kan? Ketika kita buat denah nih, yang utama kan pasti sebelum sampai sekolah ada yang diabaikan apa? Yang listrik, yang mungkin digambarkan, karena penting kan? Nah, pohon-pohon juga kan nggak perlu, ya kan? Yang pasti yang penting-penting digambarkan. Dan masuk ke algoritma itu berpikir ya secara bertahap, terperinci dan sistematis. Ya, contohnya tadi itu apa? Pakai sepatu. Misalnya nih, si Lutfi pakai sepatu nih. Pakai sepatu apa mau dipakai? Iya, terus kaki dulu. Kanan, kiri, lalu pakai sepatu kanannya. Lalu diikat dengan simpul kita. Seperti itu. Nah, jadi prinsip dari berpikir komputasional itu ada apa aja tadi? Dekomposisi, pengenalan, abstraksi, dan algoritma. Oke. Next. Sebelum kita ke kelas ini, untuk kelas kecil lagi ada coding. Nah, ada tadi sistematis secara bawah yang tadi kita sampaikan si Lutfi. Kalau robotnya kita bilang ke kanan, dia ke kanan. Kalau kita bilang robotnya ke kiri, dia ke kiri.
Ya, coding itu menulis instruksi. Nah, instruksi kayak unit buat tadi pertama sekali. Ya. Ya, ini contoh coding. Ini Anpak. Anpak itu berarti tidak menggunakan komputer. Ini ya. Ini contoh Anpak coding. Di mana kalau rumah simbolnya E, dia bersekutu. Ini ya. Kira-kira kalau mobil ya di mana kira-kira? Simbol apa? B. Mobil M. Lalu di kolom berapa ya? Di nomor 2. Iya, nomor 2. Coba. Siapa yang ini? Mau maju. Ayo. Ayo lebih. Nah, kira-kira mobil merah ini di urutan berapa? Abjad berapa? Halo, nomor 3. Betul? Coba kamu dulu. Silakan dulu. Tepuk tangan untuk si Lutfi. Ya, oke, bola. Kira-kira bola ini di mana? Lalu di nomor. Benar? Tepuk tangan untuk Asifa. Ayo Nawa, langsung mulai ya. Kira-kira apa ini di mana? Oke, benar? Benar. Ayo sini, terakhir, nomor ini. Mohon. Kira-kira apa ini di mana? Nomor. Ya, betul. Salah satu contoh coding dia terstruktur, jelas langkahnya, iya kan? Jelas kan? Iya. Jadi kita ini walaupun manusia harus berpikir komputer. Ya, kita next. Masuk kita ke algoritma. Ini algoritma. Langkah-langkah logis yang disusun untuk menyelesaikan suatu masalah. Ya, dia langkah-langkahnya sesuai kita mengikat di IG. Ya, mengikat IG. Siapa tahu paham mengikat IG? Ayo, berdiri. Pertama, ya. Kedua, ya. Ketiga, kedua, keempat. Oke, pintar. Tepuk tangan untuk Putri. Ya, seperti itu juga ada setiap langkahnya. Memakai pakaian juga seperti itu. Oke, kita next. Sebelum kita sampai situ, ini Umi ada tugas. Ini bagi 4 kelompok, 1, 2, 3, 4. Ini dia mengenai berpikir komputasional. Ini kerja kelompok, diskusi ya. Di 2 nanti. Satu juga. Kerja. Oke, kerjakan. Itu yang pertama, buat nama kelompoknya. Yang pertama menyelesaikan masalah sehari-hari secara jalur. Oke? Nah, itu pertama dekomposisi memecah masalah. Tuliskan 5 langkah yang harus dilakukan agar instan siap disajikan. Apa aja langkahnya? Yang kedua, pola apa yang berulang-ulang? Dari langkah instan itu apa aja yang diulang-ulang gitu? Ya kan? Bisa juga mengajukan gitu kan? Yang ketiga, algoritma. Urutkan sesuai urutan ya, secara sistematis. Nah, yang satu lagi itu urutkan cara melakukan aktivitas pagi hari ya, kerjakan
Polanya. Urutanlah kegiatan pada gambar di bawah ini secara alfabetisme. Urutan dari 1 sampai 4. Bangun 1. Bangun tidur. 2. Mengikat gigi. 3. Sarapan. 4. Pergi ke sekolah. Oke, betul? Selamat betul. Ya, inilah hasil diskusi mengenai berpikir komputasional di mana ada 4 prinsip. Apa ada prinsipnya tadi? Pertama, komposisi. Yang kedua, yang ketiga, abstraksi. Yang keempat, algoritma. Jadi kalau algoritma itu dia langkah-langkah yang secara sistematis, terstruktur dan berurutan yang pasti, ya kan? Oke. Next kita ambil kesimpulan. Kesimpulan dari pembelajaran ini berpikir komputasional secara logis dan sistematis seperti komputer. Walaupun kita manusia berpikir seperti komputer secara logis dan sistematis. Lalu belajar untuk berpikir komputasional ini sangat penting, apalagi di abad ke-21 mulai teknologi canggih. Jadi kita harus berpikir seperti komputer sekarang ya. Manusia berpikir seperti komputer, tapi tetap pakai hati juga, jangan lupa. Ya lanjut, sistematis saya terapkan ke sehari-hari, ya kan?